Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita hadiri majelis Bulughul Maram. Kita sudah bahas tentang status jilatan anjing dan kucing. Kucing binatang yang dianggap tidak baik oleh orang-orang barat. Sering isu muncul kucing itu bikin penyakit ini dan itu. Sementara di sisi yang lain orang-orang barat begitu akrab dengan anjing. Peluk-pelukan dengan anjing, tidur belak dengan anjing. Biasa tubuh mereka dijilati dengan anjing, padahal anjing secara najis masuk kategori najis mughaladoh, najis yang super berat, besar. Baik, hari ini kita akan bahas tersisa 2 hadis di bab 1. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani Kitabut Thaharati wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu thumma liyanzahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah satu seorang di antara kamu, maka celupkanlah ke dalamnya lalu buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud. Yang menambahkan, dan sesungguhnya lalat itu menjaga dengan sayapnya yang mengandung penyakit. Ya, baik. Hadis tentang lalat. Banyak dalil berbicara tentang lalat. Yang cukup terkenal misalnya yu'ta birrajuli al-azimi as-samini la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Sekedar pengetahuan, saya berikan mukadimah hadis ini. Jadi nanti pada hari kiamat yang ditimbang oleh Allah tidak hanya amal, tapi berat badan juga ditimbang. Jadi amal kita ditimbang, badan kita juga akan ditimbang. Kalau amal ditimbang nggak usah dibahas. Dalilnya bapak-bapak pasti tahu meskipun tidak hafal. Tapi masalahnya ternyata berat badan juga ditimbang. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Abdullah bin Mas'ud kedua kakinya kecil ditertawakan, akhirnya Rasulullah tidak terima. Seorang sahabat ditertawakan gara-gara kakinya kecil, maka beliau bersabda, lahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Kedua kaki Ibnu Mas'ud yang kalian tertawakan nanti pada hari kiamat di dalam timbangan beratnya melebihi beratnya gunung Uhud. Berarti badan ditimbang, ternyata berat kakinya saja luar biasa. Termasuk hadis lalat, yu'ta birrajuli al-azimi as-samini la yazidu indallahi janaha ba'udatin. Akan didatangkan pada hari kiamat orang dengan tubuh super besar. Begitu ditimbang, ternyata satu sayap nyamuk masih lebih berat
daripada badan orang itu. Badan siapa? Badan orang kafir. Jadi orang kafir badannya besar. Sekarang besarnya badan orang kafir bagaimana? Di Musnad Imam Ahmad, darsul kafir mithlu Uhudin. Satu gigi orang kafir besarnya sebesar gunung Uhud. Itu giginya saja, gimana kepalanya? Gimana lehernya, badannya, kakinya? Nah, jadi ditimbang manusia super raksasa, ternyata satu sayap nyamuk masih lebih berat. Nah, hadis ini juga berbicara tentang lalat. Maaf, nyamuk ya tadi ya. Ini lalat. Idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan. Saya terjemahkan bebas. Gelas ini isinya es jeruk. Tiba-tiba masuk lalat, ijo lagi, lalat ijo. Maka jangan dibuang, seperti ember yang kena jilatan anjing itu kan dibuang. Kalau ini jangan, tenggelamkan lalat, kemudian naikkan ke atas, buang itu lalat. Tidak perlu takut karena satu sayap nyamuk, satu sayap lalat, satu sayapnya mengandung penyakit, sayap kedua mengandung penawarnya, obatnya, sehingga air itu aman untuk diminum. Dari hadis ini kita dapat pelajaran. Satu, diperbolehkan membunuh binatang yang memang dianjurkan untuk dibunuh. Siapa? Lalat. Ketika lalat ditenggelamkan itu kan mati, otomatis mati. Apakah cuma lalat saja? Tidak. Khamsu dawabin, khamsu fawasikna yuktanna fil hilli wal haram. 5 binatang yang boleh dibunuh meskipun dalam keadaan sedang berihram. Termasuk apa? Ada ular, kalajengking, termasuk cecak, termasuk tikus. Itu binatang yang sangat dianjurkan untuk dibunuh. Akhirnya dikiaskan oleh Syekh bin Baz, semua binatang yang menimbulkan madarat maka boleh untuk dibunuh. Baik. Jadi dari hadis ini berarti boleh menghilangkan nyawa makhluk lain termasuk lalat tadi. Yang kedua, dari hadis ini air tidak bisa dirusakkan oleh lalat, dengan syarat lalat itu ditenggelamkan supaya apa? Satu sayap mengandung penyakit, satu sayap sebagai peredamnya. Maka kalau air itu boleh diminum, berarti air itu juga bisa digunakan untuk berwudu. Nah, sekarang hadis ini saya pernah mendengar ceramah ya secara gelar doktor lah, cuma doktornya, doktor agamanya dari Indonesia, S1, S2, S3 itu Indonesia semuanya, belum pernah belajar ke Timur Tengah. Mengomentari hadis ini, komentarnya apa? Hadis ini kalau ditinjau dari sisi keindonesiaan itu tidak cocok. Kenapa? Hadis ini wajar karena situasinya Arab. Kenapa? Arab sulit untuk mencari air, maka wajar kalau kemasukan lalat, tenggelamkan, naikkan ke atas, air bisa diminum. Kalau di Indonesia kan airnya banyak, jadi kalau kemasukan lalat udah buang, toh masih banyak air, di warung ada, di toko banyak. Kalau mau nyari air di keran juga bisa mengalir begitu deras. Saya tidak sepakat kalau dalil-dalil itu kemudian dipilah-pilah, mana dalil yang cocok di Arab, mana dalil cocok untuk di luar Arab. Ini nggak benar. Karena wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyya litungdzira ummal qura wa man haulaha.
demikianlah kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab untuk menjadi peringatan bagi penduduk Ummul Qura dan Mekah dan seluruh belahan bumi. Jadi Quran itu tidak hanya Arab tok. Saya kasih contoh, orang keliru memahami ini hanya Arab. Contoh misalnya berbuka dengan kurma, sahur juga pakai kurma. Komentarnya apa? Loh ini kan cocok orang Arab, Indonesia nggak usah ikut-ikutan. Maka coba kita lihat hadisnya. Ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Coba, kurma dihubungkan dengan kata-kata sahur dan dihubungkan dengan kata mukmin. Rasulullah tidak mengatakan nikma sahurul arabi at-tamru. Sebaik-baik sahur bagi orang Arab adalah kurma. Tapi Rasulullah menyebut mukmin. Berarti jangan hubung-hubungkan kurma dengan Arab atau non Arab. Bahkan sekedar pengetahuan, selama bulan Ramadan kemarin saya sahur tidak makan nasi, cukup 5 butir kurma, terus sama telur rebus 1, badan seger, perut merasa kenyang sepanjang hari. Tidak percaya, buktikan. Tapi kalau orang Indonesia kan belum sudah ngeluh. Ya kalau sahur kurma jam 7 udah lemes, jam 9 mata berkunang-kunang, jam 11 semaput. Jadi belum semaput sudah bercita-cita pengen semaput, akhirnya semaput tenanan. Tapi coba pasrahkan dengan Rasulullah, tanyakan kepada ahli gizi seperti dokter siapa, Zaidul Akbar misalnya. Oh Masya Allah, 5 butir kurma itu sudah lebih dari sepiring nasi. Buktinya saya yang mengalami. Baik, jadi berbuka dengan kurma, sahur dengan kurma tidak ada hubungannya itu Arab atau non Arab. Termasuk gamis. Tahun 96 saya membaca harian Republika, di halaman depan tulisan seorang tokoh muslim. Inti dari tulisan itu merasa gerah, tidak suka gelagat anggota majelis taklim sudah mulai ke Arab-Araban. Kenapa? Orang yang sudah ngaji sekarang pakaiannya pada gamis, padahal itu pakaian Arab. Indonesia ya Indonesia, nggak usah pakai gamis. Alhamdulillah, ilmu yang Allah berikan kepada saya bisa menjawab tudingan bahwa gamis itu pakaian orang Arab. Oh tidak, gamis itu pakaian para nabi, baik nabi dari kalangan Arab maupun nabi dari kalangan Bani Israel. 6 kali kata-kata gamis disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dan 6-6-nya di surat Yusuf, dan 6-6-nya itu untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kesimpulannya apa? 1, gamis adalah pakaian Yusuf masa kanak-kanak. Ketika masih kecil, pakaian Yusuf itu adalah gamis. Mana dalilnya? Waja'u ala qamisihi bidamin kadib. Mereka saudara-saudara Yusuf datang di waktu sudah malam membawa baju gamis Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu. Berarti kecil-kecil Yusuf bajunya gamis. 2, gamis adalah pakaian Yusuf saat remaja ketika digoda oleh Zulaiha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, sampai kalimat wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Zulaikha mengejar Yusuf, baju gamis Yusuf ditarik dari belakang hingga sobek. Berarti saat remaja
pakaian Yusuf adalah gamis. Ternyata setelah menjadi raja, bukan menteri lagi, raja, tetap baju Yusuf adalah gamis. Dalilnya, idhabu biqamisi hada fa'alkuhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wahai saudara-saudaraku, pulang ke negeri kalian, bawa baju gamisku, usapkan ke wajah ayahku, nanti ayahku bisa melihat lagi. Berarti dari sini gamis adalah pakaian Yusuf masa kanak-kanak, remaja, dan sudah dewasa. Yusuf itu nabi dari kalangan mana? Bani Israel. Bagaimana dengan nabi dari kalangan Arab? Rasulullah. Ummu Salamah memberi kesaksian, kana ahabbu thiyab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah gamis. Berarti gamis pakaian nabi. Nabi dari kalangan Bani Israel dan nabi dari kalangan bangsa Arab. Kalau bapak memakai gamis, wujud kecintaan kepada para nabi itu bernilai ibadah. Coba anak-anak kalau kagum dengan pemain bola Lionel Messi misalnya, akhirnya beli baju Barcelona, tertulis Messi di belakang, itu kan wujud kecintaan kepada Messi. Kenapa tidak digugat? Ketika kita ingin mewujudkan kecintaan kepada Rasulullah, termasuk memakai baju gamis, kenapa dipermasalahkan? Baik, kembali ke hadis. Jadi tidak membuang air yang kemasukan lalat ini bukan konteks Indonesia atau konteks Arab atau non-Arab, meliputi di mana saja. Meskipun Indonesia berlimpah air, maka tidak perlu takut minum air itu dengan penuh rasa aman. Dan alhamdulillah tahun 99 saya ngajar, ngisi pengajian, ada sirup, tiba-tiba betul laler hijau masuk. Saya tenggelamkan, saya angkat, saya buang, langsung saya minum. Ternyata ada jamaah yang melihat saya kelihatannya memegang perutnya mules-mules. Yang minum tenang, yang nonton malah mulus perutnya. Jadi sengaja saya minum di depan jamaah untuk menunjukkan ini loh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang bukan konteks Arab, kan Rasulullah mengajak kita kalau wudhu itu kan tidak boleh boros. Jangan mengatakan ini konteks Arab, wajar di Arab air susah maka tidak boleh boros. Maka saya jawab, wudhu hemat itu tidak hanya di Arab, meskipun di Indonesia tidak boleh boros. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, hal fil ma'i min saraf? Apakah menggunakan air saat wudhu tidak boleh boros? Na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Benar, meskipun engkau berwudu di air yang sungainya melimpah, tidak boleh boros. Baik, hadis terakhir di bab ini. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepotong barang yang terputus dari binatang itu maka itu bangkai. Jadi riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini dirasakan oleh Tirmidzi dan lafaz ini. Sepotong barang Pak tadi. Barang tulisannya. Bangkai. Sepotong, kalimat pertama apa Pak? Rasulullah bersabda, sepotong barang yang terputus. nah, sepotong barang yang terputus. Maksudnya ini kambing. Salah satu organ tubuh kambing itu apa? Misalnya ekornya, atau sapi lah. Kan ada sop buntut sapi kan? Ada orang pengen makan daging sapi, tapi sapinya tetap hidup. Caranya apa? Udah potong aja ekornya. Sapinya hidup, iya. Nah, kemudian buntutnya kemudian
masak. Jadi sebenarnya bukan barang, itu cuma terjemahan. Kalau mau organ tubuh disebut barang. Apa saja yang terpotong dari organ tubuh hewan, di mana hewan itu masih hidup, berarti statusnya bangkai. Pingin sop kaki sapi, udah tebas saja kaki kanan plus langsung putus. Sapinya udah kasih tentir aja dibalut. Kemudian kita masak sop kaki sapi. Haram tidak? Oh jelas, itu bangkai. Jadi bangkai itu tidak hanya binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, tidak itu saja. Organ tubuh binatang yang dipotong, di mana binatang itu masih hidup, statusnya bangkai. Meskipun dia ikan. Karena ada ikan dipotong sepertiganya ternyata masih hidup. Saya lihat di YouTube. Boleh tidak potongan itu dimasak? Tidak boleh. Itu statusnya adalah bangkai. Maka ada seorang Habib pernah bertanya kepada saya lihat di YouTube katanya, di negara Eropa peternak rusa itu kan ada apa namanya, tanduknya dipotong, itu boleh tidak? Saya tanya dulu, si rusa itu kesakitan tidak dipotong? Kata beliau, oh tidak sakit. Nah baik. Terus tanduk yang dipotong nanti tumbuh lagi katanya. Jadi dipotong tapi nanti tumbuh lagi seperti rambut, seperti kuku. Dan binatang itu tidak merasa sakit. Terus saya tanya, buat apa? Satu, buat kerajinan. Oh, berarti gak masalah. Yang kedua, ada tidak? Oh ada, diolah menjadi makanan. Nah itu bangkai, tidak boleh. Kesimpulan dari hadis ini berarti potongan tubuh yang kita ambil dari hewan yang masih hidup berarti potongan itu bangkai. Maka kalau masuk di air, air itu berubah menjadi najis. Insya Allah selesai bab air. Ternyata 4 kali pertemuan baru selesai, baru kita masuk bab bejana. Bejana itu gelas, bejana itu apa ini namanya? Nampan. Pokoknya bisa diisi oleh air. Berarti kesimpulannya apa? Kalau wudu airnya harus benar, kemudian bejananya juga harus benar. Jadi wudu itu tidak hanya melihat airnya saja, wadahnya juga tidak boleh bermasalah. Baik, kita lihat hadis pertama. An Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan jangan pula makan dalam keduanya, karena emas dan perak untuk orang kafir di dunia dan untuk kamu di akhirat. Baik, Hudzaifah Al-Yaman. Ini si pembawa berita adalah Hudzaifah Al-Yaman. Ini seorang sahabat spesial, pernah diberi amanat oleh Allah untuk merahasiakan 10 daftar orang munafik di kota Madinah yang dipastikan berada di neraka paling bawah. 10 nama disebut di hadapan Hudzaifah Al-Yaman. Rasulullah berpesan jangan dibocorkan, yang tahu hanya engkau. Mendengar ini Umar bin Khattab iri. Hudzaifah didatangi, tolong sebutkan nama-nama itu. Hudzaifah menolak, maaf, ini amanat. Berkali-kali tidak mempan, hingga akhirnya Umar bin Khattab, ya sudah, kalau engkau tidak mau menyebut nama-nama itu, kira-kira nama saya ada tidak di situ? Coba Umar bin Khattab.
Itu tenanan nanyanya. Saking takutnya Umar bin Khattab, takut namanya masuk ke dalam daftar satu di antara 10 orang yang dijamin masuk neraka paling bawah karena statusnya munafik. Akhirnya Hudzaifah menjawab, namamu tidak tercantum di dalam itu, walakin la usaki ba'daha abadan. Tapi tolong jangan dipancing-pancing, jangan nanya selama-lamanya. Ini pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan oleh Umar? Setiap penduduk Madinah ada yang meninggal dunia, maka Umar selalu mencari-cari Hudzaifah. Apakah Hudzaifah menyolatkan orang itu atau tidak? Kalau orang itu disolatkan berarti dia mukmin. Kalau tidak disolatkan berarti itulah contoh salah satu orang yang munafik yang disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hadis yang sempat dihafal oleh Hudzaifah al-Yaman adalah jangan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Berarti jangan punya gelas terbuat dari emas atau piring dari emas atau perak. Itu tidak boleh. Bejana. Ada tidak yang punya? Itu gak boleh. Nah, kemudian tapi di Jepang unik. Saya masih SD membaca Quran di Jepang. Jadi ada masyarakat Jepang untuk menunjukkan dia adalah menengah ke atas. Kalau kuliner di sebuah restoran di mana daging atau ikannya tidak hanya dipenuhi dengan bumbu tapi ditaburi serbuk emas. Jadi serbuk itu dimakan, Pak, betul-betul dimakan. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kelas tinggi. Jadi selesai makan ya wajar. Ceknya berapa? 15 juta sekali makan. Tapi lumayan, orang sudah tahu bahwa saya jajan di restoran itu. Bejana yang tidak masuk ke mulut, cuma yang masuk adalah air, itu tidak boleh. Lah ini emasnya masuk ke mulut, jauh lebih tidak diperbolehkan lagi. Nah, berkenaan dengan emas, sepakat para ulama tidak boleh dipakai laki-laki. Yang punya hak adalah perempuan. Akhirnya diteliti, ternyata kenapa laki-laki tidak boleh, wanita boleh? Ternyata berdasarkan riset, seorang yang memakai emas, yang terkecil dari sebuah benda itu apa? Proton apa? Molekul apa? Atom, ya atom. Itu akan meresap ke dalam tubuh. Nah, wanita punya protek apa? Haid dan nifas. Jadi haid dan nifas itu mengeluarkan, salah satunya adalah efek-efek penggunaan emas, dan itu tidak ada pada laki-laki. Jadi wanita pakai emas aman. Itu salah satu contoh hasil temuan ilmiah. Nah, untuk perak, nah ini beda. Kalau perak laki-laki diperbolehkan memakainya. Kalau perak, emas tidak bisa sama sekali. Baik, alasannya apa? Emas dan perak itu hak bagi mereka orang kafir di dunia. Kalau kalian pengen nunggu nanti di akhirat, berarti yang memakai emas di dunia nanti tidak akan memakai emas di akhirat. Jadi bersabar bagi laki-laki, kenakan emas, nunggu nanti pada hari kiamat. Maka betul dunia itu apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surganya bagi orang kafir. Kenapa disebut penjara bagi orang beriman? Karena orang beriman terbatasi oleh aturan-aturan syariat. Sementara dunia itu surganya bagi orang kafir, tidak terikat. Kalau pengen merasakan surga sebenar-benarnya surga, nanti pada hari kiamat, karena tidak ada aturan lagi. Baik, hadis kedua. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati
innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum dalam bejana perak maka sesungguhnya ia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Saya punya gelas terbuat dari emas atau perak. Saya minum, airnya putih, jelas halalan thayyibah, tapi terbuat emas atau perak. Berarti air yang masuk akan berubah menjadi bara api neraka pada hari kiamat. Berapa jumlah bara api? Sebanyak air yang kita minum dari emas, dari gelas yang terbuat dari emas atau perak, sama dengan piring. Dan perlu diketahui, kalau kita bermuamalah dengan piring atau gelas, bermuamalah dengan yang benar, karena muamalah dengan benar itu akan menguntungkan kita. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, man akala fi qas'atin falahasaha istaghfarat lahul qas'ah. Siapa yang makan di piring, begitu selesai betul-betul dibersihkan sehingga tidak ada yang tersisa, maka piring ini akan mengistighfarkan orangnya. Jadi kita akan diistighfarkan oleh piring. Berarti kita sudah bermuamalah dengan piring dengan cara yang benar. Caranya apa? Ya makan, habiskan, jangan sampai ada yang tersisa. Jangan bermuamalah dengan piring dan gelas yang akhirnya menyusahkan kita nanti pada hari kiamat. Kenapa? Piringnya terbuat dari emas, gelasnya terbuat dari perak. Akhirnya apa yang kita makan berubah menjadi bara api. Baik, dua hadis lagi ini seputar kulit binatang. An Salamah ibni Muhbaq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di babu juludil maitati tahuruha sahahahu Ibnu Hibbana. Langsung di bawahnya an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqalat yutahhiruha al-ma'u wal qaradu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Salamah bin Al-Muharrik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, penyamaan kulit bangkai sucinya kulit itu. Maimunah radhiyallahu berkata Nabi SAW melewati seekor kambing yang sedang diseret oleh orang banyak. Kemudian Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu ambil kulitnya. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kambing ini adalah kakek. Maka Nabi SAW bersabda, dapat dibersihkan dengan air dan daun salam. Ya, jadi pakai piring dari emas jangan, pakai gelas dari perak tidak boleh. Tapi kalau piring terbuat dari kulit binatang, monggo kerso, silahkan. Dan tempat air minum Rasulullah SAW termasuk geribah, gentong, itu terbuat dari kulit kambing. Nah itu boleh. Sebagaimana Rasulullah kalau bersafar, persediaan air minum selama perjalanan apa? Dari kantung kulit. Nah itu silahkan. Nah di sini meskipun kulit itu berasal dari kambing yang statusnya bangkai, berarti mati tanpa penyembelihan, nggak masalah. Misalnya ada kambing tawuran dengan kambing yang lain, sama-sama benturan kepalanya pecah, dua-duanya mati, berarti statusnya bangkai. Dagingnya boleh dimakan? Tidak boleh, tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk membuat piring atau kantung-kantung air. Insya Allah cukup. Kita akan lanjutkan di pekan depan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. 1. Entok. Iya, buat apa?
Ya, kira-kira entok kesakitan tidak? Mau sakit, berarti menyakiti binatang tidak boleh. Kalau mau dicabuti, tunggu mati. Ya, menyakiti binatang tidak boleh. Mana dalilnya? Menyakiti binatang tidak boleh. Dalilnya ada unta nangis curhat di hadapan Rasulullah. Itu di kitab Riyadhus Shalihin. Maka beliau bertanya, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapa yang punya unta ini? "Saya ya Rasulullah." "Innahu syaka ilayya." Dia tadi melapor ke saya, kata Rasulullah. "Annaka tut ibuhu wa tuji'uhu." Kamu forsir tenaganya, tapi kamu bikin lapar, tidak diberi kesempatan untuk makan. Itu kan berarti menyakiti binatang. Itu tidak boleh. Dalil lain menyakiti binatang termasuk innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Allah menetapkan berbuat baik di semua perbuatan, termasuk ketika menyembelih. Perbagus cara menyembelihnya sehingga binatang itu relatif minimal merasakan sakit. Caranya apa? Wal yuhidda syafratahu, pastikan pisau itu dalam keadaan sangat tajam setelah diasah. Jadi menyakiti binatang tidak boleh. Ada riwayat binatang yang protes di Sahih Bukhari. Ada seekor sapi ditunggangi pemiliknya. Ternyata sapi marah, ngomong, "Inni lam ukhlaq lihada, innama khuliqtu lil hirasati." Saya diciptakan untuk membajak sawah, bukan untuk kendaraan. Lah Abu Bakar dan Umar kaget. Komentarnya apa? Subhanallah, Al-Baqaratu tatakalam, maha suci Allah. Sapi kok bisa ngomong? Berarti sapi ngeluh itu dipahami oleh Abu Bakar dan Umar. Berarti ngomongnya pakai bahasa Arab. Karena di Arab, kalau di Masaran mungkin ngomongnya juga pakai bahasa Masaran. Baik, banyak dalil menyakiti binatang itu tidak boleh. Ada yang lain? Ya. Terkait dengan penempatan dalil yang itu tidak hanya di Arab, Ya. di luar Arab. Bagaimana kalau dalil yang berkaitan dengan itu zaman dulu dan sekarang zaman modern? Bagaimana zaman mater dulu mungkin belum ada payung dan seterusnya, kalau sekarang sudah ada. Oh ya. Jadi sebenarnya bukan masalah dulu dan sekarang. Intinya kenapa diperbolehkan menjamak sholat saat hujan. Nah, di sini kalau kita belajar usul fikih, maka di sana ada istilah namanya illat. Ada tidak alasan. Nah, salah satu alasan kenapa boleh menjamak sholat, illatnya adalah masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Beratnya pelaksanaan. Kenapa? Dulu lantai pada masa Rasulullah itu bukan seperti sekarang keramik, tapi betul-betul tanah pasir. Coba para sahabat seperti Itban bin Malik kalau berangkat sholat hujan, itu ketika menginjak tanah itu sampai menenggelamkan kakinya sampai betis, menjelang apa namanya, dengkul. Dengkul bahasa Indonesianya apa? Nah, lutut. Nah, kira-kira kondisi kita seperti itu atau tidak? Intinya masyaqqahnya. Hari ini kalau situasinya seperti itu, masjidnya seperti itu, misalnya di kampung belum mengenal tembok dan lain sebagainya, belum mengenal semen, tapi betul-betul seperti itu, kan di negeri-negeri Afrika banyak yang seperti itu. Maka berlaku seperti itu, bisa menjamak sholat. Dan perlu saya sampaikan, jamak sholat tidak ada hubungannya dengan safar. Penulis kitab ini
Saya Abdullah Al-Bassam. Nanti kita pelajari pas sholat musafir. Jama itu karena masyaqqah, bukan karena safar. Masyaqqah contohnya apa? Rijalul atfa, tim pemadam kebakaran. Itu boleh menjamak sholat. Gimana jadinya kalau sedang nyemprot tiba-tiba adzan? Boleh tidak tim pemadam kebakaran menggunakan hadis as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya? Oh, nggak bisa. Termasuk apa? Tim bedah jantung, masyaqqah, dada baru dibelah, adzan berkumandang, boleh tidak pasien ditinggalkan? Oh, nggak bisa. Itu contoh. Nah, maka ketika ada istilah apa? Manhaj salaf, kan mungkin Bapak pernah mendengar. Salaf itu kan istilah lain dari sahabat. Syekh Saleh Sawi itu punya kalimat bagus. Salafiyatul manhaj, asriyatul muwajahah. Manhaj kita seperti salaf, seperti para sahabat, untuk menilai peristiwa-peristiwa yang sifatnya kekinian. Jadi tetap gunakan kaedah dulu untuk menilai apapun yang terjadi hari ini. Jadi Islam itu tidak bisa dipisah. Oh, itu kan dulu. Apalagi kalau kita mengatakan apa? Ya kalau begitu nanti setback dong ke belakang. Pernah tidak mendengar? Wah, kita berarti harus kembali ke masa lalu. Itu kemunduran. Maka saya jawab, kalau kembali ke masa lalu, maknanya adalah ketika kita punya khilafah Turki Utsmaniyah, khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Bani Umayyah, berarti kan bagus, setback ke belakang. Umat Islam berkuasa di muka bumi. Kalau harus ke belakang, berarti kita berada di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hebatnya apa? Cukup 3 tahun berkuasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, membawa segepok emas keliling. Siapa yang butuh? Nggak ada yang butuh, karena semuanya sudah subur makmur, nggak ada orang miskin. Bahkan saking berkahnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai tidak ada satupun penduduk mengeluh kambing peliharaannya diterkam serigala. Meskipun akhirnya suatu saat ada penduduk melapor seekor kambing dia dimakan oleh serigala. Semuanya bingung, hingga akhirnya ada berita hari ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Berarti kan setback. Boleh, silahkan, nggak apa-apa, kita setback, mundur ke belakang, mundur era keemasan. Kenapa? Mengikuti hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, ada lagi yang lain. Sampun Pak, sampun nggih? Ibu-ibu ada pertanyaan? Dari dulu diem aja, nggak ada komentar ibu-ibu. Ya, terakhir. Kaitannya sama penyembelihan hewan tadi, kalau ke pasar itu, kalau lele itu nggak disembelih, tapi dipukul kepala ini itu termasuk bangkai atau? Oh ya, gini. Intinya bangkai yang boleh dimakan itu apa? Salah satunya ikan. Uhillat lana maitatani wadamani, halal 2 bangkai dan 2 darah. Kalau darah berarti hati dan limpa. Bangkai itu falhut wal jarot, ikan dan belalang, serangga. Jadi ikan dimasukkan ke ember, gak usah pakai air. Nanti beberapa menit kemudian kan mati. Itu bangkai tidak? Bangkai, tapi halal. Nah, pertanyaannya, kenapa lele dipukul kepalanya? Berarti tanya ke tukang lele, jangan tanya ke saya. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, dulu di Garjo ada tempat penyembelihan anjing. Ternyata anjing itu tidak disembelih, tapi dipukul kepalanya, kaing sampai mati. Begitu sudah mati, dibiarkan 1-2 jam baru
sembelih. Kenapa? Kalau darahnya mengalir, katanya dagingnya tidak enak. Katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.